Hello Rock and Roll Sudars. Bulan September lalu saya diajakin oleh Panasonic Indonesia ke Photokina di Köln, Jerman. Photokina ini adalah salah satu expo atau pameran dagang terbesar di dunia di industri fotografi dan imaging. Diselenggarakan setiap 2 tahun sekali di bulan September, tapi direncanakan untuk diselenggarakan setiap tahun sekali mulai Mei 2019. Namanya juga expo, pasti ada produk-produk baru yang diluncurkan. Nah, tepat sehari sebelum event dimulai, Panasonic, Leica, dan Sigma menggelar konferensi pers bersama. Dan seperti yang sudah dirumorkan dengan santer di internet, ternyata benar. Ketiganya berkongsi meluncurkan L-Mount Alliance. Ketiga perusahaan besar ini sepakat membuat aliansi untuk bersama-sama memproduksi dan mengembangkan sistem lensa L-Mount. Dan L-Mount sendiri adalah mount lensa yang sudah dipakai di mirrorless-nya Leica sejak 2014. L-Mount Alliance ini adalah kolaborasi yang diyakini akan memanjakan user dalam satu ekosistem full frame yang sama karena bakal mendapatkan banyak pilihan lensa. Dari lensa-lensa premium Leica yang berkarakter sampai lensa-lensa Sigma yang tajam, top performance namun affordable seperti Lini Art Lenses-nya. Info selengkapnya mengenai L-Mount Alliance ini bisa teman-teman baca di lmount.com. We were in fact the first company to develop a mirrorless camera. 100 tahun sudah Panasonic didirikan dan 1 dekade sudah sejak Panasonic memperkenalkan mirrorless pertamanya yaitu Lumix G1 di Photokina 2008. Panasonic terbilang sangat sukses berjuang di lini sistem MFT bersama Olympus. Panasonic juga sering menjadi pelopor dalam teknologi mirrorless seperti pengenalan dual image stabilization dan kemampuan merekam 4K 50p atau 60p secara internal. We are delighted to announce the development of a new system cameras with a new format. Secara mengagetkan, Panasonic mengumumkan produk kamera mirrorless full frame pertamanya di Photokina 2018. Lumix S-Series, S1R dan S1 dengan mount tipe L-Mount. S1R bersensor 47 megapiksel adalah kamera jenis photosentrik. Sedangkan S1 yang bersensor 24 megapiksel lebih diperuntukkan kebutuhan hybrid foto dan video. Ini memang masih teknologi announcement, jadi produk yang dipajang di pameran ini masih berupa prototipe dan tentunya belum ada spesifikasi yang dirilis secara detail. Tapi Panasonic mengumumkan bahwa keduanya adalah kamera mirrorless bersensor 35mm full frame pertama di dunia yang bisa merekam 4K 50p atau 60p dengan dual image stabilization. 3 lensa L-Mount yang juga diluncurkan bareng untuk mendukung sistem S-Series adalah 50mm f1.4 prime, 24 105mm dan 70 200mm zoom lens. Panasonic berjanji akan merilis setidaknya 10 lensa L-Mount dalam kurun waktu 1 tahun setelah Lumix S diluncurkan ke pasaran awal tahun depan. Kemungkinan di bulan Maret atau Spring 2019. Jika 10 lensa dirasa belum cukup, tenang, ada Sigma dan Leica yang juga akan berkontribusi untuk membuat lensa-lensa L-Mount. This is the Leica DG value zoom lux 10 to 25mm f1.7. Di preskon ini juga diluncurkan lensa zoom untuk MFT yaitu Panasonic Leica 10-25mm f1.7. Ini adalah lensa zoom pertama di dunia yang mempunyai aperture konstan di f1.7 untuk MFT. Pengguna MFT makin dimanjakan nih, karena nggak perlu lagi membawa banyak lensa primes karena satu lensa 10-25mm ini bisa mewakili 5 lensa yang ekuivalen dengan focal length 20, 24, 28, 35, dan 50mm di full frame. Di booth Panasonic keesokan harinya seusai konferensi pers, saya diberikan kesempatan untuk memegang prototipe Lumix S-Series. Impresi saya bodinya berasa lebih besar dari mirrorless full frame lainnya, tapi gripnya berasa nyaman, seergonomis ketika memakai full frame di SLR. Namun buat saya yang juga terbiasa memakai kamera besar untuk produksi, ukuran bodi yang besar tidak akan menjadi masalah. Apalagi jika mempertimbangkan kamera ini bisa merekam 4K 50p atau 60p internally. Pasti butuh ruang yang lega untuk sistem pendinginnya karena prosesor akan sangat dipacu untuk memproses data video berukuran besar. Ngomong-ngomong soal besar, ada satu pertanyaan besar. Apa yang membuat Panasonic memutuskan ikut bertempur di perang sensor full frame ini? Dan apa kelebihan dari Lumix S-Series ini? Panasonic is very good in micro four thirds. Yes. Why you move to full frame mirrorless? Yes, Micro Four Thirds system is very perfect system, we think. But next future, photographer and videographers expression level is expanding, we think. So matching their needs, we need 2 types of camera.
What's your more capabilities of Panasonic mirrorless than other brand? I'm sorry, today I cannot say detail of the specification, but we have a lot of video technology. So we only achieve the 4K 60p by full frame, and we support also dual IS technology. Okay. So very stable video performance. Is it using the same battery with the GH5 and GH5S? Regarding the battery, we use full frame sensor, a little bit yes, consumption. And we support 4K 60p, so the battery is more bigger capability. Yes, the Micro Four Thirds can support the very high speed and very good mobility with lenses. Yes, so we try and improving the Micro Four Thirds, more good feature and technology. Panasonic memang belum bisa memberikan informasi mengenai detail dari spesifikasi produk ini karena masih dalam tahap finalisasi. Begitu juga mengenai harga jual ini nantinya. Tapi perkiraan saya sih bakalan di sekitar 3.000 US dollar lah. Ya sekitaran itulah. Oke Rock'n'Roll Shooters, itu tadi laporan saya dari Photokina 2018. Apa pendapatmu mengenai Lumix series ini? Silahkan tulis di kolom komentar.